Daemon Blackfyre adalah salah satu tokoh paling legendaris dalam sejarah Westeros. Bukan karena ia pernah duduk di atas Iron Throne, melainkan karena ia menjadi sosok yang memicu perang saudara terbesar dalam sejarah House Targaryen. Bahkan setelah kematiannya, bayang-bayang namanya masih terus menghantui Seven Kingdom selama lebih dari 60 tahun. Dialah pendiri House Blackfyre, keluarga yang menjadi musuh abadi House Targaryen. Bagi para pendukungnya, Daemon adalah raja sejati yang dirampas haknya. Mereka menjulukinya The King Who Bore the Sword. Namun bagi pihak yang setia kepada Raja Daemon kedua, ia hanyalah seorang pemberontak yang dikenal sebagai Daemon the Pretender. Perbedaan cara orang memandang Daemon inilah yang membuat kisah hidupnya begitu menarik. Ia bukan tokoh yang sepenuhnya baik ataupun sepenuhnya jahat. Ia adalah seorang kesatria luar biasa yang pada akhirnya memilih jalan pemberontakan. Daemon lahir dengan nama Daemon Waters pada akhir tahun 170 After Conquest di King's Landing. Ia adalah anak haram dari putri Daena Targaryen dengan Raja Aegon keempat. Daena sendiri awalnya menolak mengungkap siapa ayah anaknya, tetapi hampir semua orang di istana sudah menduga bahwa ayah Daemon adalah sepupunya sendiri, yaitu Pangeran Aegon Targaryen yang kelak menjadi Raja Aegon keempat. Daena memberi nama putranya mengikuti nama kakeknya, yaitu Pangeran Daemon Targaryen, sosok yang dikenal sebagai keajaiban sekaligus teror pada masanya. Di kemudian hari, banyak orang menganggap nama itu seperti pertanda mengenai takdir Daemon yang juga akan sekaligus menjadi sosok besar sekaligus sumber kekacauan bagi kerajaan. Sejak kecil Daemon dibesarkan di Red Keep bersama anggota keluarga kerajaan lainnya. Ia mendapatkan pendidikan terbaik dan dilatih bertarung oleh Sir Quentyn Ball, Master at Arms di Red Keep yang terkenal sebagai salah satu guru senjata terbaik di Westeros. Bakat Daemon benar-benar luar biasa. Ia menguasai hampir semua jenis senjata perang dengan sangat cepat. Saat usianya baru sekitar 12 tahun, ia mengikuti turnamen untuk para squire dan berhasil keluar sebagai juara. Kemenangan itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Raja Aegon keempat secara langsung menganugerahkan gelar kesatria kepada Daemon. Tidak hanya itu, sang raja juga memberikan hadiah yang membuat seluruh kerajaan terkejut, yaitu pedang Valyrian Steel legendaris Blackfyre. Hadiah tersebut bukan sekedar sebuah pedang biasa. Blackfyre adalah pedang yang pernah digunakan Aegon the Conqueror ketika menaklukkan Westeros. Selama berabad-abad, pedang itu selalu diwariskan dari satu raja Targaryen kepada raja berikutnya. Banyak bangsawan menganggap bahwa siapapun yang memegang Blackfyre berarti dialah simbol sah dari kekuasaan kerajaan. Karena itulah ketika Raja Aegon keempat memberikan pedang tersebut kepada Daemon yang masih merupakan anak haram, banyak orang mulai bertanya-tanya apakah sebenarnya sang raja ingin menjadikan Daemon sebagai penerusnya. Sejak menerima pedang itu, Daemon meninggalkan nama Waters dan mulai memakai nama Blackfyre, sebuah nama yang kelak akan mengguncang seluruh Seven Kingdom. Kalau berbicara soal penampilan, Daemon benar-benar seperti gambaran sempurna seorang pahlawan dalam legenda. Tubuhnya tinggi, bahunya lebar, lengannya berotot, dan posturnya sangat gagah. Dari kedua sisi keluarganya, ia mewarisi darah Targaryen yang kuat. Rambutnya panjang berwarna perak keemasan, matanya ungu tua, wajahnya tampan luar biasa, dan ia selalu tampil tanpa janggut maupun kumis. Banyak orang bahkan mengatakan bahwa Daemon sangat mirip dengan lukisan-lukisan Aegon the Conqueror. Tidak heran jika kemanapun ia pergi, orang-orang langsung terpesona. Para pria ingin menjadi sahabatnya, sedangkan banyak wanita jatuh hati kepadanya. Karismanya begitu besar hingga sulit mencari orang yang tidak menyukainya. Sebagai seorang kesatria, kemampuan Daemon hampir tidak ada tandingannya. Ia mahir menggunakan kapak, tombak, gada, maupun senjata lainnya. Namun ketika Blackfyre berada di tangannya, kemampuannya seolah naik ke tingkat yang berbeda. Banyak orang mengatakan bahwa Daemon bertarung layaknya The Warrior sendiri. Bahkan Sir Eustace Osgrey yang pernah bertempur bersamanya menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menandingi Daemon ketika ia menghunus Blackfyre. Bukan Ulrich Dane dengan Dawn, bahkan bukan pula Aemon the Dragon Knight yang membawa Dark Sister. Pujian seperti itu jelas menunjukkan betapa luar biasanya kemampuan bertarung Daemon. Setelah menerima pedang Blackfyre, hidup Daemon mulai berubah. Raja Aegon keempat mengatur pertunangannya dengan Rohan dari Tyros demi memperkuat hubungan politik dengan kota tersebut. Namun para pendukung Daemon percaya bahwa sebenarnya ia mencintai adik tirinya sendiri, yaitu Daenerys Targaryen. Konon Raja Aegon keempat sempat menjanjikan bahwa Daemon boleh memiliki lebih dari satu istri sehingga ia bisa menikahi Rohan sekaligus Daenerys. Namun janji itu tidak pernah terwujud. Ketika Raja Aegon keempat meninggal pada tahun 184 After Conquest, semua anak haramnya dilegitimasi dan resmi diakui sebagai anggota keluarga kerajaan. Daemon pun termasuk ke dalam kelompok Great Bastard. Tak lama kemudian, saudara tirinya yang sah, yaitu Daeron kedua, naik menjadi raja. Berbeda dengan ayahnya, Daeron kedua tidak mengizinkan Daemon memiliki lebih dari satu istri. Ia tetap menghormati perjanjian dengan Tyros dan memastikan Daemon menikahi Rohan.
Sebagai hadiah pernikahan, Darren memberikan sebidang tanah di dekat Blackwater beserta izin membangun kastil. Pernikahan Daemon dan Rohan ternyata berjalan sangat bahagia. Mereka dikaruniai 7 putra dan setidaknya 2 putri. Anak pertama mereka adalah pasangan kembar, Aegon dan Aemon Blackfyre. Dari luar, kehidupan Daemon tampak sempurna. Ia memiliki keluarga besar, tanah sendiri, kekayaan, serta dihormati oleh para bangsawan. Namun perlahan-lahan, benih pemberontakan mulai tumbuh. Penyebab sebenarnya bukan hanya satu. Saat itu pengaruh bangsa Dornish di istana semakin besar. Raja Daemon II menjalin hubungan damai dengan Dorne melalui pernikahan politik, sesuatu yang tidak disukai banyak bangsawan Westeros. Selain itu, muncul pula rumor lama yang pernah disebarkan Raja Aegon keempat bahwa Daemon sebenarnya bukan anak kandungnya. Walaupun rumor tersebut tidak pernah terbukti, banyak orang mulai mempertanyakan legitimasi Daemon. Mereka kemudian mengingat kembali fakta bahwa Raja Aegon keempat pernah memberikan pedang Blackfyre kepada Daemon. Bagi sebagian orang, tindakan itu dianggap sebagai pesan tersirat mengenai siapa pewaris yang sebenarnya diinginkan sang raja. Para bangsawan mulai mendatangi Daemon sedikit demi sedikit. Mereka membujuknya agar menuntut Iron Throne. Awalnya Daemon tidak langsung setuju. Ia membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum akhirnya mulai mempertimbangkan tawaran tersebut. 2 orang yang paling berperan dalam membujuknya adalah saudara tirinya, yaitu Aegon Rivers alias Bittersteel, dan lalu gurunya sendiri, Sir Quentyn Ball. Bittersteel terus meyakinkan Daemon bahwa dialah raja yang sah. Ketika Daemon menyetujui pertunangan putri sulungnya, yaitu Calla Blackfyre dengan Bittersteel, dukungan terhadap pemberontakan semakin besar. Satu persatu para lord dan kesatria mulai menyatakan kesetiaan mereka kepada Daemon. Selain bujukan orang-orang di sekitarnya, Daemon sendiri ternyata mulai merasa muak dengan statusnya sebagai anak haram. Walaupun sudah dilegitimasi, bayang-bayang masa lalunya tidak pernah benar-benar hilang. Akhirnya pada tahun 196 After Conquest, Daemon mengambil keputusan yang akan mengubah sejarah Westeros selamanya. Ia menyatakan klaim atas Iron Throne dan memulai pemberontakan Blackfyre pertama. Untuk membedakan dirinya dengan House Targaryen, Daemon membalik warna lambang naga Targaryen. Jika lambang Targaryen adalah naga merah berkepala 3 di atas latar hitam, maka Daemon menggunakan naga hitam berkepala 3 di atas latar merah. Dari sinilah lahir julukan The Black Dragon, sedangkan Raja Daemon kedua mulai dikenal sebagai The Red Dragon. Kabar mengenai rencana pemberontakan Daemon ternyata sampai lebih dulu ke telinga Raja Daemon kedua. Banyak yang menduga bahwa Brandon Rivers atau Bloodraven adalah orang yang membocorkan informasi tersebut melalui jaringan mata-matanya. Raja Daemon kedua segera mengirim Kingsguard untuk menangkap Daemon. Namun berkat bantuan Sir Quentyn Ball, Daemon berhasil meloloskan diri dari Red Keep. Upaya penangkapan itu kemudian dijadikan alasan oleh para pendukung Blackfyre untuk menyatakan perang secara terbuka. Mereka menuduh Daemon telah bertindak semena-mena terhadap seorang pangeran. Pemberontakan ini benar-benar membelah Seven Kingdom menjadi 2 kubu. Banyak rumah bangsawan besar memilih mendukung Daemon, sementara yang lain tetap setia kepada Daemon. Yang menarik, beberapa keluarga bangsawan bahkan diam-diam membantu kedua belah pihak sekaligus agar siapapun yang menang nanti mereka tetap berada di posisi aman. Situasi Westeros benar-benar kacau. Tidak ada yang tahu siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Di atas medan perang, Daemon membuktikan bahwa semua cerita mengenai kemampuannya bukan sekedar legenda. Ia memimpin pasukannya langsung dari garis depan. Dalam setiap pertempuran, ia selalu menjadi kesatria pertama yang menerjang musuh. Keberaniannya membuat moral pasukannya melambung tinggi. Banyak prajurit rela mati demi mengikuti sang pemimpin yang mereka anggap sebagai raja sejati. Puncak perang tersebut terjadi di Battle of the Red Gracefield. Pertempuran ini menjadi salah satu perang terbesar dalam sejarah Westeros. Daemon bertempur dengan sangat luar biasa. Ia berhasil menghancurkan barisan depan pasukan Lord Donell Arryn hingga pasukan loyalis berada di ambang kekalahan. Saat keadaan mulai kritis, Sir Gwen Corbray dari Kingsguard datang membawa bala bantuan. Pertemuan 2 pendekar hebat itu melahirkan duel yang dikenang sepanjang sejarah. Daemon dan Sir Gwen Corbray sama-sama menggunakan pedang Valyrian Steel. Duel mereka berlangsung hampir 1 jam penuh. Tidak ada yang mampu mengungguli lawannya. Tebasan demi tebasan saling berbalas hingga akhirnya Daemon berhasil mendapatkan keunggulan dan melukai Corbray. Namun disinilah karakter Daemon benar-benar terlihat. Alih-alih menghabisi lawannya, ia justru turun dari kudanya agar Corbray tidak terinjak-injak dalam kekacauan pertempuran. Bahkan Daemon memerintahkan anak buahnya membawa Corbray keluar dari medan perang untuk menyelamatkan nyawanya. Keputusan yang penuh kehormatan itu justru menjadi kesalahan terbesar dalam hidupnya. Saat perhatian Daemon Blackfyre teralihkan, di kejauhan Bloodraven bersama pasukan pemanah elit Ravenstead berhasil menguasai Weeping Ridge, sebuah bukit yang menghadap langsung ke medan perang.
Dari posisi itu, mereka mulai menghujani pasukan Blackfyre dengan ribuan anak panah. Korban pertama adalah Aegon Blackfyre, putra sulung sekaligus pewaris Daemon. Melihat putranya roboh, Daemon langsung berusaha melindungi tubuh anaknya. Pada saat itulah hujan panah berikutnya menghantam dirinya. Daemon Blackfyre gugur di tengah medan perang bersama putranya. Tidak lama kemudian, putra kembarnya, yaitu Aemon Blackfyre, mengambil pedang Blackfyre untuk melanjutkan perlawanan. Namun ia pun langsung tewas diterjang anak panah Bloodraven. Kematian Daemon mengakhiri harapan pasukan Blackfyre. Barisan pemberontak mulai tercerai-berai dan melarikan diri. Bittersteel mencoba membalikan keadaan dengan memimpin serangan terakhir menuju posisi Ravenstead. Tetapi ya usahanya gagal. Ia akhirnya membawa istri Daemon beserta anak-anak yang masih hidup melarikan diri ke Free Cities hingga akhirnya menetap di Tyros. Meskipun Daemon Blackfyre telah mati, perjuangan House Blackfyre ternyata belum berakhir. Di pengasingan, anak-anak dan cucu-cucu Daemon terus mempersiapkan diri untuk merebut Iron Throne. Selama 64 tahun berikutnya, mereka kembali melancarkan 4 pemberontakan besar, yaitu pemberontakan Blackfyre kedua, ketiga, keempat, hingga yang kelima yaitu War of the Nine Penny Kings. Bahkan sempat ada satu usaha damai melalui Great Council pada tahun 233 After Conquest. Namun semua upaya tersebut selalu berakhir dengan kegagalan. Putra ketiga Daemon ditangkap, putra keempat dan kelimanya tewas. Cucunya yang juga bernama Daemon ikut gugur. Hingga akhirnya keturunan laki-laki terakhir House Blackfyre, yaitu Meleys Blackfyre, dibunuh oleh Ser Barristan Selmy dalam War of the Nine Penny Kings. Dengan kematian Meleys, berakhirlah ancaman House Blackfyre terhadap House Targaryen. Meskipun demikian, nama Daemon Blackfyre tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan rakyat Westeros. 16 tahun setelah kematiannya, masih ada orang-orang yang datang berziarah ke Red Grassfield hanya untuk meletakkan bunga di tempat ia gugur. Hal itu menunjukkan bahwa bagi banyak orang, Daemon bukan hanya sekedar pemberontak. Ia adalah simbol keberanian, kehormatan, dan raja yang tidak pernah sempat mengenakan mahkota. Sampai sekarang, Daemon Blackfyre tetap menjadi salah satu karakter paling tragis dalam dunia A Song of Ice and Fire. Ia memiliki semua kualitas yang diharapkan dari seorang raja. Tampan, karismatik, pemberani, dicintai rakyat, serta merupakan pendekar terbaik pada masanya. Namun semua kelebihan itu justru menyeretnya ke dalam perang saudara yang menghancurkan keluarganya sendiri. Seandainya ia tidak pernah menerima pedang Blackfyre, mungkin sejarah Westeros akan berjalan sangat berbeda. Tetapi takdir telah memilih jalannya sendiri. Daemon gugur sebagai seorang pemberontak, namun dalam hati para pengikutnya, ia akan selalu dikenang sebagai The King Who Bore the Sword, raja yang mereka yakini paling layak menduduki Iron Throne.